Ada pertanyaan dari penderita epilepsi atau Ayan, bahwa bagaimana hukumnya orang yang sedang saum tiba-tiba diserang penyakit epilepsi. Ayan ya, bahasa Sundanya mungkin sakalor gitu ya. Maka jawabannya adalah jika epilepsinya itu menghabiskan kullun naharin, semua hari atau sepanjang hari, maka hukumnya batal saum. Kenapa? Karena ibadah memerlukan niat, memerlukan kesadaran. Ketika sepanjang hari dia tidak sadar, maka ta'abudiyahnya sudah tidak ada, ibadahnya tidak ada. Maka epilepsi kalau menghabiskan sepanjang hari ayan terus, epilepsi terus, maka membatalkan saum. Tapi kalau epilepsinya hanya sekitar 15 menit sadar lagi gitu, atau setengah jam sadar lagi sembuh lagi, itu tidak membatalkan saum, masih tetap bisa saum. Jadi berbahagialah kepada yang epilepsi, jika tidak menghabiskan sepanjang hari tetap saum tidak batal. Mudah-mudahan jadi maklum adanya. Ya sahabat sekalian, ada yang bertanya, ini mungkin ya dari yang JM ya, jago molor. Pertanyaannya, Ustadz, jika dalam kondisi saum dan kita ya tidur seharian, apakah membatalkan saum atau tidak? Ya sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, ada orang yang saum tidur seharian. Maka jawabannya, kalau memang saum atau tidurnya itu ba'da subuh, artinya dia kan ada niat dulu. Dia ada fase di mana dia saum dulu gitu ya. Maka memang para ulama tidak sampai secara legal formil fikih ya, tidak sampai batal saum. Tapi tentu maqasidus syariah saum supaya kita merasa lapar, jadi tidak ada. Maka itu bisa jadi saumnya sah tapi pahalanya enggak ada. Kenapa? Karena pahala itu kan sesuatu yang harus diperjuangkan. Pahala itu sesuatu yang memang ya harus kita di dalamnya ada kesabaran, di dalamnya ada mujahadah, kesungguhan. Maka kalau orang ya tidur seharian, kapan dia merasakan laparnya? Apalagi sholat zuhurnya di mana? Sholat asarnya juga di mana? Dia ya sambil ibadah sambil melakukan dosa besar, meninggalkan sholat zuhur, meninggalkan sholat asar. Jadi kesimpulannya, secara fikih memang tidak membatalkan saum, tapi secara pahala dan tujuan saum juga dia dosa besar meninggalkan sholat. Itu sesuatu yang sangat tercela di dalam agama kita. Jadi legal formil fikihnya tidak batal, tetapi pahala saumnya bisa hangus tidak ada, bahkan dia tentu mendapatkan dosa besar karena tidak sholat zuhur, asar dan lain sebagainya. Ya ada yang bertanya, bagaimana hukumnya orang yang pingsan seharian ketika dalam kondisi saum? Ya ini mirip-mirip dengan pertanyaan yang tidur seharian juga. Artinya orang yang ada dalam ketidaksadaran. Jika sebelumnya ya pingsannya itu di tengah-tengah gitu, pingsannya jam 6, jam 7, artinya dia ada niat dulu saum, ada mengalami dulu saum beberapa jam gitu ya. Itu masih bisa dikatakan saum. Tapi yang dibatalkan oleh para ulama, artinya saumnya batal, adalah yang pingsannya seharian. Ya dari mulai subuh sampai maghrib itu pingsan aja, maka itu ya puasanya batal. Kenapa? Karena sifat daripada orang yang saum itu ya sifatnya ta'abudiyah, yang harus ada dalam kesadaran, harus ada niat jelas, innamal a'malu binniyat. Maka kalau tidak ada karena seharian pingsan, tidak ada jeda, tidak ada saat di mana dia sadar sedang saum, niat saum dan lain sebagainya, maka puasanya batal, tidak jadi, tidak ada puasa. Jadi tergantung apakah pingsannya lama menghabiskan waktu seharian atau hanya sebentar. Kalau sebentar tidak membatalkan saum. Wallahu a'lam bishawab. Ya sahabat sekalian, ada yang bertanya apakah gila sebentar-sebentar itu membatalkan saum atau tidak. Para ulama memang jelas menghukumi orang yang gila itu tidak kena khitob daripada ya khitob hukum syariat. Tidak ada sholat, tidak wajib saum, tidak wajib haji, tidak wajib zakat dan lain sebagainya. Karena rufi'al qalam an salasin, diangkat ya kewajiban syariat dari 3 orang. Salah satunya ya orang yang tidak berakal. Dan orang gila tentu orang yang tidak berakal. Maka orang yang gila dalam artian selamanya gila atau menghabiskan minimal seharian gila, puasanya tidak sah dan batal. Tapi kalau orang yang gilanya ya cek orang Sunda mah gila sakapeng gitu ya.
gelo sakapeng. Jadi hanya gerbeg gitu ya, kesurupan setengah jam, 1 jam, maka itu tidak membatalkan saum. Kenapa? Karena tidak menghabiskan seluruh hari. Ya sama aja kita tidur kan tidak sadar hanya 2 jam gitu, hanya 1 jam, itu tidak membatalkan saum. Maka gila hanya sebentar itu tidak membatalkan saum. Tapi kalau gilanya menghabiskan seluruh hari, itu membatalkan saum. Mudah-mudahan jadi mafhum adanya. Wallahu alam bissawab. Sahabat-sahabat sekalian, ada yang bertanya, ini mungkin dari pemuda ya biasanya ini pertanyaannya. Apakah beronani atau bermasturbasi ketika saum membatalkan puasa? Maka sahabat-sahabat sekalian, jawabannya membatalkan puasa. Ya, kenapa membatalkan puasa? Karena kan ya maqasidus syariah dari puasa itu pengendalian diri, pengendalian nafsu. Maka ketika seseorang tidak bisa mengendalikan nafsunya, bahkan melakukan onani sampai mohon maaf keluar mani, maka itu membatalkan puasa. Batasan membatalkan puasanya sampai apa? Kalau dia mengeluarkan air mani. Pamani betagha wara adzalika faulaika humul khasirun. Orang-orang yang mencari mencari kepuasan selain kepada istrinya, kepada budak-budaknya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Itu di surah Al-Mu'minun. Maka berangkat dari situ, onani, masturbasi itu termasuk yang selain kepada istri kan, maka hukumnya itu haram. Maka kalau dilakukan sedang saum, maka itu membatalkan saum, karena termasuk yang membatalkan saum itu ikhrajul mani, yaitu mengeluarkan mani. Mudah-mudahan para pemuda, para pemudi jadi maklum adanya, onani, masturbasi ketika saum membatalkan saum. Kalau melakukan satu kita berdosa, yang nomor kedua kita harus mengganti di hari selanjutnya seperti di surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan jadi maklum adanya, wallahu a'lam bishawab.